Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdy Hazel Santoso. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips bagaimana untuk mengkoneksikan Python ke database, gitu ya, teman-teman. Oke. Python sendiri itu mendukung akses ke bermacam database, gitu ya, termasuk yang relasional maupun yang non-relasional. Untuk database yang relasional, itu Python mendukung Postgre, SQLite, MySQL, itu Oracle, itu juga didukung oleh Python, gitu kan. Nah, misalkan kita bisa menggunakan library SQLite 3 itu untuk koneksi Python ke database SQLite. Kemudian ada library namanya Psycop, itu untuk menghubungkan Python ke PostgreSQL. Kemudian ada CX Oracle, itu untuk menghubungkan Python ke Oracle. Kemudian ada uh, SQL Alchemy, itu untuk menghubungkan Python ke database MySQL. Tetapi di sini dia SQL Alchemy itu berbasis ORM. Kalau teman-teman sudah belajar tentang ORM, enak kalau menggunakan SQL Alchemy itu. Nah, untuk yang database menggunakan MySQL lainnya, untuk database MySQL, kita bisa menggunakan beberapa library yang non-ORM. Misalkan kita gunakan MySQL Connector, atau MySQL DB, atau PMySQL. Khusus untuk yang paling bawah ini, nanti ini yang akan kita gunakan. Kita akan menghubungkan Python ke database MySQL menggunakan PMySQL. Gitu. Oke. Nah, langkahnya nanti apa saja? Tentunya teman-teman harus memiliki MySQL server, bisa menggunakan SAM atau bisa menggunakan WAM, gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus membuat database. Di sini kalau di contoh yang saya akan berikan, saya berikan nama database-nya adalah SPK-SAW, karena ini memang saya gunakan nanti untuk mata kuliah SPK. Ya. Jadi, kita akan membuat sistem pendukung keputusan itu tetapi berbasis Python, menggunakan Python. Kemudian untuk membuat tabel, kita nanti akan membuat sebuah tabel dulu. Itu adalah tabel kriteria yang isinya nanti adalah isi field-nya atau atributnya itu nanti adalah kode kriteria. Itu nanti tipe datanya adalah varchar dengan panjang 12 itu. Nah, ini nanti tentunya sebagai primary key itu ya. Kemudian nanti ada nama kriteria, itu tipe datanya varchar, panjangnya 200 karakter. Kemudian ada bobot, nanti tipe datanya adalah float, dan atribut. Itu. Di sini saya set atributnya adalah tipe datanya enum, dengan nanti isiannya adalah cost dan benefit. Gitu. Karena di SPK itu kan ada atributnya untuk kriteria itu adalah dua, yaitu cost dan benefit, gitu ya. Itu. Nah, nanti teman-teman silahkan mengisi field-nya atau membuat field-nya itu namanya persis seperti ini. Jadi kalau kode kriteria ini nanti ya ditulis ya kecil semua, kemudian kode underscore kriteria. Nama kriteria juga nama underscore kriteria itu. Jadi nanti kecil semua seperti ini.
Kemudian nanti silahkan diisi data. Diisi data, ada 4 kriteria di sini, ada 4 data ya. Nanti misalkan untuk data pertama adalah C1, itu kode kriterianya, dia sebagai primary key. Kemudian nama kriterianya adalah tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi, bobotnya 0,35, atributnya benefit. Ini. Nanti dan seterusnya sampai C4 nanti kode kriterianya itu adalah C4 gitu ya. Kemudian nama kriterianya adalah tes pengetahuan agama, bobotnya 0,15, atributnya benefit. Gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan library PMSQL. Kita akan mengcoding menggunakan Python dan library PMSQL. Untuk itu, teman-teman bisa menyiapkan editor yang paling disukai itu ya. Untuk Python, bisa menggunakan Sublime Text, bisa menggunakan VS Code, bisa menggunakan Jupyter Notebook. Gitu. Nanti saya akan menggunakan Jupyter Notebook, itu merupakan salah satu bawaan kalau teman-teman menginstal Anaconda. Gitu. Karena di sini saya paket Python-nya menggunakan Anaconda. Selanjutnya nanti bisa menginstal PMySQL. Itu nanti akan kita sama-sama ya nanti install PMySQL. Kemudian membuat koneksi dari Python ke MySQL nanti dengan perintah PMySQL connect, perintah connect. Kemudian nanti kita bisa membuat objek kursor jika sudah membuat koneksi, itu sudah terinstall, sudah membuat koneksi, nanti kita bisa membuat objek kursor itu dengan perintah kursor. Kemudian selanjutnya kita bisa mengeksekusi query dari MySQL. Nah, teman-teman harus belajar query ini untuk biar bisa melakukan eksekusi atau melakukan manipulasi data-data yang ada di MySQL. Itu nanti teman-teman harus belajar query. Misalkan dengan menggunakan select untuk memilih, insert untuk menambahkan data, update untuk mengedit atau memperbarui data, kemudian delete untuk menghapus data. Itu misalkan. Nanti teman-teman silahkan belajar MySQL. Itu. Kemudian untuk mengeksekusi query itu di PMySQL dengan perintah execute. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan record. Itu kalau recordnya satu nanti kita bisa menggunakan fetch one. Kalau recordnya banyak itu bisa menggunakan fetch all. Nah setelah itu nanti kita cetak dengan perintah print. Kemudian kita akan menutup koneksi dengan perintah close. Gitu. Nah langsung saja kita akan membuat database dulu. Itu ya, teman-teman. Di sini untuk membuat database saya menggunakan bantuan ini SAM. Ini sudah aktif ya, Apache dan MySQL-nya. Ini saya masuk ke phpMyAdmin. Nah, pertama saya akan membuat database dengan nama SPK SAW itu ya. Saya buat database name SPK SAW, saya create new. Nah, selanjutnya saya setelah membuat database akan membuat tabelnya namanya kriteria dengan 4 field gitu ya, dengan 4 field. 1 2 3 4 itu. Maka di sini saya buat namanya kriteria, ada 4 kolom atau 4 field ya. Oke, kemudian untuk yang pertama adalah kode kriteria. Tipe datanya tadi adalah varchar, panjangnya 12. Jangan lupa ini di set primary. Itu ya. Go. Kemudian nama kriteria. Tipe datanya adalah varchar, panjangnya 200. Kemudian ada bobot. Ini tipe datanya saya
float. Kalau teman-teman mau pakai desimal dan lain sebagainya bebas ya. Atau mau pakai double juga boleh. Karena bobot ini nanti bentuk datanya bisa bilangan desimal gitu ya. Bisa bilangan bulat, bisa bilangan desimal. Kemudian atribut yang terakhir, tipe datanya saya pilih enum. Enum, saya pilih cost dan benefit ini. Cost dan benefit gitu. Ini isi defaultnya adalah cost dan benefit. Kalau teman-teman, karena ini dua ya sebenarnya biner, kalau teman-teman mau menggunakan bit, tipe data bit juga nggak masalah gitu. Ya, ini untuk yang mudah dulu. Kemudian setelah itu saya save. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel dengan nama tabel kriteria dan ada 4 kolom atau 4 field ya di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan data. Kita insert data. Yang pertama tadi adalah C1 ya. Kemudian nama adalah tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi. Tes pengetahuan wawasan sistem informasi. Sistem informasi. Kemudian bobotnya adalah 0,25, 0,35, 0,35. Kemudian atributnya adalah benefit. Itu. Selanjutnya untuk C2 itu nama datanya adalah praktek instalasi jaringan. Praktek instalasi jaringan. Kemudian ini 0,25, kemudian ini benefit. Oke, kita masukkan dulu 2. Oke, kemudian kita insert lagi C3. Nama kriteria adalah tes kepribadian. Tes kepribadian 0,25 benefit. Kemudian ini C4, nama atributnya adalah tes pengetahuan agama. Tes pengetahuan agama ini 0,15 dan atributnya adalah benefit. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat datanya. Nah, seperti ini nanti ya teman-teman. Ada kode kriteria ini C1 sampai dengan C4, kemudian ada nama kriterianya, kemudian bobot, kemudian atribut. Oke, sudah lengkap seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke langkah untuk mempersiapkan PyMySQL-nya. Itu. Nah, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ini halaman Jupyter Notebook, kemudian saya simpan di bisa disimpan di folder manapun ya teman-teman, atau misalkan saya simpan di dokumen nanti, kemudian saya buat new di sini, misalkan Python 3. Oke, nah saya kasih nama, cancel. Nah, di sini saya kasih nama Python PyMySQL. Misalkan seperti ini. Saya rename. Oke, selanjutnya kita install Python-nya dulu. Maaf, kita install library PyMySQL dulu. Pip install PyMySQL. Nah, ini. Jadi, untuk menginstal PyMySQL, di sini bisa menggunakan ini ya teman-teman. Python min pip install PyMySQL gitu. Atau teman-teman kalau yang sudah terimpor, sudah terinstall gitu, bisa langsung mengimpor.
Itu misalkan seperti ini. Nanti kalau di uh, Jupyter-nya atau di Anaconda-nya itu sudah terinstall PyMySQL, nanti otomatis dia akan terimpor gitu. Nah, di sini artinya saya sudah pernah menginstal ya. Tapi kalau teman-teman mau menginstal tinggal oh sudah ada. Nah, ini jangan lupa koneksi ke internet dicek. Kalau belum, kalau sudah ada nanti muncul seperti ini. Nah, kalau sudah terinstall ya, nanti muncul seperti ini. Nah, ini artinya dia sudah terinstall. Tapi kalau belum terinstall, nanti dia akan ada proses instalasi. Itu instalasi library PyMySQL. Gitu. Teman-teman nanti setelah instalasi, nah, tinggal dihapus, kemudian langsung saja impor PyMySQL. Seperti ini, kemudian dicek dulu. Kalau tidak ada masalah, berarti instalasi berjalan dengan sukses. Gitu. Nah, selanjutnya setelah instalasi sukses ya, tapi kalau misalkan nanti belum terinstall, itu biasanya nanti ada uh, ini seperti ini, error seperti ini ya. Misalkan uh, dia tidak bisa mengimpor itu kan karena library-nya nggak ada. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya seperti ini. Kita akan melakukan koneksi ya ke database SPKSAW. Tadi kita sudah impor PyMySQL. Ini pakai kursor juga boleh. Ini lebih spesifik. Nanti yang dibutuhkan adalah library kursor dari PyMySQL gitu. Kemudian kita akan melakukan Open Database Connection, itu menggunakan perintah connect ya. PyMySQL.connect ini adalah host, kemudian user, password, dan nama database-nya. Itu. Nanti kalau misalkan butuh port, bisa digunakan port, misalnya tambahkan port berapa. Gitu. Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan misalkan Heroku untuk melakukan hosting. Jadi di sini hostnya adalah hostnya Heroku. Nah, di sini saya menggunakan lokal, makanya saya ketikkan localhost atau bisa juga diisi 127.0.0.1. Nah, di sini password saya nanti kosong. Jadi nanti kalau teman-teman ada passwordnya, silahkan diisi dengan password. Kemudian nanti kita prepare connection dengan membuat objek kursor. Perintahnya adalah kursor, misalkan db kursor, gitu kan. Kemudian kita eksekusi perintah MySQL. Di sini saya akan mengeksekusi dengan perintah execute. Yang dieksekusi nanti saya akan menampilkan versi dari MySQL-nya saja. Ini untuk mencoba dulu apakah bisa terkoneksi atau tidak. Gitu kan. Selanjutnya saya akan menampilkan, karena ini isinya cuma satu data, saya nanti menggunakan perintah fetch1 di sini. Saya tampung dalam variabel data. Gitu. Selanjutnya baru nanti saya print. Habis itu di close. Gitu. Oke, langsung saja kita membuat koneksi di sini. Ini tidak ada error. Selanjutnya setelah db kita buat objek kursor sama dengan db.cursor. Seperti ini. Selanjutnya kita eksekusi. Ini kursor execute ini. Kemudian tadi kita select version. Ini
select version. Nah, selanjutnya tinggal kita tampung dalam variabel data, kursor, ini dot fetch one. Ini, terus kita print data, kita tutup koneksi. db.close. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Kita coba. Nah, ini tercetak ya, servernya adalah MariaDB gitu. Nah, perintah execute ini bisa kita isi bermacam-macam perintah SQL. Misalkan saya ingin menampilkan isi dari tabel kriteria, select from kriteria. Ini juga bisa. Saya ini fetch all. Nah, jangan lupa dirubah menjadi fetch all. Seperti ini, kemudian kita print data. Kita close. Oke, kita jalankan. Nah, ini. Datanya ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang dalam bentuk tabel ya. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Oke, misalkan saya cetak untuk data tabel, jangan lupa untuk mencetak untuk data pertama, misalkan saya cetak seperti ini, nah ini dia akan mencetak data pertama. Ini. Misalkan saya cetak seluruh data, print for D in data, misalkan seperti ini ya. Kemudian saya cetak print D. Nah, nanti dia akan tercetak datanya semua. Tuh. Nah, misalkan untuk mencetak, misalkan isinya, misalkan kode kriteria, ini kita kasih D0, seperti ini. Sana aja. Terus nama kriteria itu D1, kemudian bobot itu D2, kemudian yang terakhir adalah atribut. Atribut itu D3. Kita cetak. Nah, ini. Kode kriteria C1, nama kriteria tes pengetahuan wawasan sistem informasi, bobotnya 0,35, atribut benefit. Oke, seperti itu dulu. Nanti bisa dikembangkan lagi ya. Misalkan nanti kita akan buat SPK dengan metode SAW dengan menggunakan Python dan mengambil datanya dari database itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.